Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas lagi bilang anjingnya ke Arab Bali itu mana nih anjing gitu kan? Wah, canda nih. Lain anjing ya apa namanya? Dulu saya pernah lihat itu kiai. Tiba-tiba ya keluar tuh kiai itu. Wah, saya ikutin itu kiai, wah keren sekali. Kebetulan lagi bahas masalah bid'ah. Satu banget yang mati luar biasa. Sampai yang saya ambil itu bagaimana kiai itu mengkomparasikan antara bahasa dengan logika sederhana. Nah itu tuh kerennya di situ Kiai. Makanya ketika Pak Kiai memberi jangan ceramah kok rasanya ringan sekali gitu. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi Pak Kiai ini bertanya, kebetulan tadi kan membahas tentang derajat orang berilmu dan berilmu tidak hikmah. Tapi sebenarnya kan berilmu. Saya tidak ingin mengulang kasus yang kemarin. Itu kan perdebatan nasab masalah hadis ya. Nah kalau saya pribadi sepakat nggak ada lagi yang bisa mengatakan nasab. Cuma bukan nasab ya saya ditanyakan. Ada salah satu oknum hadis yang kalau tidak salah saya ingat begini. Hadis yang jahil, katanya kalau nggak salah beliau itu mengutus satu kitab, saya lupa kitabnya. Hadis yang jahil itu jauh lebih mulia daripada 70 kiai yang ada. Nah ini bagaimana pemahaman dari Kiai? Mungkin itu saja, terima kasih Kiai. Kalau boleh saya jawab ya, ini saya jawab panjangnya untuk menjelaskan kepada Bapak betapa dahsyatnya ilmu. Ilmu itu semakin tinggi kita pelajari, maka kita akan semakin sulit menyalahkan orang. Karena orang yang gampang menyalahkan orang lain, orang yang gampang memprotes orang lain, itu boleh jadi bukan orang lain yang salah, tapi ilmu orang yang memprotes itu boleh jadi yang kurang. Boleh jadi wawasan kita yang tidak sampai. Ini pertanyaannya menarik nih. Ini kalau dipotong-potong di TikTok, ini insya Allah viral dan jadi perdebatan yang panjang nih. Tapi saya ingin menjawab itu di tengah-tengah. Ada orang mengatakan begini kan, orang yang mengaku keturunan Rasul, ada darah Nabi, itu lebih afdol daripada 70 ulama. Perkataan itu bisa benar, bisa salah, tergantung konteksnya. Saya mau ambil contoh yang lebih ekstrim lagi. Di Mekah ada Ka'bah. Di Madinah ada kamar yang di dalamnya ada jasadnya Rasulullah. Saya mau tanya nih, lebih afdol Ka'bah apa makam yang di dalamnya ada diri Rasulullah? Nggak pernah ditanya yang ekstrim begini kan? Kalau ditanya Masjidil Haram dengan Masjid RCTI afdol mana? Nggak usah saya jawab, kucing juga tahu kalau di situ lebih afdol. Kenapa? Karena jelas pemisahnya. Tapi ketika mempertanyakan Ka'bah dengan kamar yang di dalamnya ada jasad Rasulullah, ini kan sulit menjawabnya. Dari aspek kiblat, Ka'bah itu lebih afdol. Jangan Bapak tawaf di makam Nabi. Itu sama dengan baca Quran waktu kerja. Nih, Bapak-bapak jangan sampai nih. Kata bosnya di MMC, ini proposal, kerjakan 10 menit lagi jadi baca Yasin Bapak. Kata atasannya, kerjain. Bapak menista agama loh. Ya, orang lagi baca Quran kok disuruh kerja. Ini separuh pinter, banyak gobloknya begini. Gitu. Baca Qurannya itu tidak salah. Yang salah apanya? Waktunya. Baca Quran itu berpahala. Anda cari nafkah bekerja yang baik, itu juga pahala. Quran yang Anda baca, ketika Anda sudah membaca Quran, itu setinggi-tingginya sunnah. Tapi Anda bekerja, mendapatkan rezeki untuk kasih makan keluarga yang halal, itu wajib. Jangan sampai sholat tahajud, tidak sholat subuh. Ada kan orang begitu, alhamdulillah. Lo kemarin kemana nggak? Ke masjid subuh-subuh nggak ada. Gue tahajud 73 rakaat. Terus, ya capek lah ketiduran. Gue bangun jam 8. Mas, sholat subuh tuh sekurang-kurangnya wajib. Sholat tahajud tuh sehebat-hebatnya itu aja kan. Nih lihat. Jawabnya kan mudah Pak. Kalau ada orang nasabnya Rasulullah. Ini Bapak jangan lihat Nabi itu anaknya perempuan. Enggak. Kata Nabi itu adil Pak. Kullu sababin wa nasabin itu munqati'un yaumal qiyamah. Tidak ada urusan Pak. Orangnya hari kiamat sendiri-sendiri. Kecuali saya kata Nabi. Yang punya nasab
dan yang punya sebab. Nih, kita ini juga punya hubungan dengan Nabi. Hubungan apa? Hubungan Quran. Kalau baca. Hubungan hadis kalau ngaji. Hubungan ilmu kalau datang ke majelis. Jadi nanti saya bilang sama malaikat nih, Faiz, kamu apanya Nabi? Muridnya. Kok bisa? Ya bisa kata saya. Wong saya ngaji itu kayak guru saya. Kan enggak boleh Bapak ngomong. Kamu sholat kayak siapa? Sholat saya kayak Nabi. Itu orang bodoh, Pak. Tinggal saya tanya, kapan kamu lihat Nabi sholat? Saya sholat tuh nggak kayak Nabi. Saya sholat tuh kayak guru saya. Guru saya kayak gurunya, gurunya kayak gurunya, gurunya kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kayak Imam Malik kayak Nafi', kayak Ibni Umar. Makanya kunut waktu subuh. Orang lain punya jalur lain, ya, tol baru, ngajinya dari imam yang berbeda, dari gurunya, paham gurunya, sholat subuh itu ndak kunutan. Orang yang mengatakan subuh kunut itu dalilnya satu kontainer. Orang yang ndak kunut subuh itu juga dalilnya satu kontainer. Kewajiban Bapak bukan ikut Quran hadis, Bapak wajibnya ikut ulama. Nih, ulama Bapak kunut, karena Bapak nggak punya ilmu yang cukup. Ini bukan saya marah-marahin orang, enggak. Kan sama, Bapak kalau dikasih tahu dokter, nurut nggak? Kata dokter, Bapak sakit ini loh, jangan makan ini. Oh nggak bisa dok, saya harus ke Gramedia dulu, buka ilmu kesehatan dan kedokteran. Saya nggak percaya dengan omongan dokter, saya harus belajar ilmu kedokteran. Ya ikuti aja begitu. 3 hari, tahlilan kita. Kenapa? Mati dia, terlambat. Ya bener kan Pak? Quran itu kan bacaannya banyak, Pak. Kenapa Bapak baca Maliki Yaumiddin panjang? Maliki Yaumiddin pakai mat tabi'i. Kenapa Bapak nggak pendek Maliki Yaumiddin? Bapak yang pendek itu kenapa dibacanya fi'il? Kenapa nggak bacanya Malaka Yaumiddin? Kenapa bacanya Iyyaka na'budu pakai tasdid? Kenapa nggak dibaca tanpa Iyyaka na'budu, Ayyaka na'budu, Hayyaka na'budu? Kenapa baca nasta'in? Kenapa nggak baca nistiin? Secara sederhana, saya ngajinya yang nasta'in, Pak. Saya nggak tahu yang nistiin. Oh ya udah nggak apa-apa, ngajilah ikut guru. Bapak kalau ikut Quran hadis nggak bisa baca Quran Pak. Ayo alif lam mim dengan alam taro, gimana cara bacanya? Sama kan? Alif lam mim. Yang satu dibaca alam. Gimana caranya? Bedakan alif lam mim dengan alam taro kalau nggak berguru. Nah ini supaya ngerti ini aspek afdolnya. Dari aspek kemanfaatan umum, ilmu jauh lebih bermanfaat dari nasab. Makanya kata guru saya dulu, al ilmu nurun. Ilmu itu nur, cahaya, nggak nurunin. Bapak saya ini kiai. Saya di NU tuh dipanggil Gus. Gus asli 24 karat. Ya, DNA-nya sudah terverifikasi dan tersertifikasi. Saya Gus. Paham Bapak? Tapi kalau sekedar Gus, kira-kira diundang nggak ke sini? Saya terus di sini itu ngomongnya gagap kemana-mana. Kata Bapak, ini bukan Gus ini, Agus ini namanya. Paham kan Pak? Saya bisa punya nasab yang baik, tapi kalau saya tidak punya ilmu yang bermanfaat, itu apa manfaatnya buat orang? Maka dalam konteks ini Nabi katakan khairun nas, sebaik-baiknya orang itu anfa'uhum linnas. Anfa yang anfa itu ilmu. Tapi lihat nih, nasab juga bermanfaat Pak. Misal nih, ada orang betul-betul ada darahnya Nabi di dalamnya. Tahu-tahu saya di mana ini ada di jurang, ya, kena hujan, wah udah hampir mati, ada macan. Saya doa kepada Allah. Ini bukan syirik Pak. Orang bilang tawassul syirik itu kurang ngaji itu. Ya. Bapak kalau sakit kepala minum apa? Minum apa? Obat. Kenapa lu minum obat? Biar sembuh. Musyrik. Yang menyembuhkan itu Allah. Idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah, ya udah. Kalau ada kebakaran jangan telepon dinas kebakaran. Ya Allah padamkan, ya Allah padamkan. Enggak begitu hidup. Ada yang namanya wasilah. Saya sakit, minum obat saya. Karena minum obat sembuh. Saya di gunung tersesat, mau mati, ada macan gede, kebetulan ada Habib. Saya peluk Habib itu. Saya bilang macan, kalau kau makan darah saya enggak apa-apa.
Memang ini diciptakan darahnya kotor. Mungkin tanahnya juga tanah sengketa kata saya. Ya kan? Tapi ini di dalamnya mengalir darah Rasulullah. Tidak pantas ditumpahkan kayak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan adanya darah Nabi, macan ini kabur. Ada yang salah dari aspek syariah. Ada yang salah dari aspek akidah. Saya bukan nantang-nantang, jelek-jelek saya ketua umum MUI di DKI ini gitu ya. Jadi ini adalah fatwa resmi dari MUI, itu bukan sesuatu yang mengandung kemusyrikan. Di situ nasab bermanfaat daripada ilmu. Tetapi kalau itu disampaikan dengan niat merendahkan itu yang salah. Terus saya bilang, engkong gua nabi, lu cium tangan nih, ya kan? Nih, gua ibarat ilmu mateng pohon. Orang yang kayak gitu Pak, Bapak nggak usah ngaji dengan orang itu. Tapi kalau ada orang yang mengaku turunan Nabi, menjaga kehormatan Nabi, hormati. Ya, kalau makan duduk, kalau minum duduk. Kan minum berdiri masih ada fatwa yang boleh. Enggak, kalau saya mau minum berdiri, nanti yang dibully Rasulullah. Anak turunan Nabi kok minum jalan-jalan. Kan kasihan Nabi. Saya jaga kehormatan Nabi. Yang mengaku keturunan Nabi berperilaku seperti itu, Bapak wajib hormat 2 kali. Hormat karena perilakunya, hormat karena ada darah mulia yang mengalir di situ. Tapi kalau ada orang bodoh, orang yang bukan keturunan siapapun, berilmu, Bapak wajib hormati. Karena agama ini tidak pernah membedakan. Untuk kaitan dengan ilmu, apakah itu turunan mulia atau turunan tidak mulia, Bapak baca sejarah perjalanan agama ini di abad kedua Hijriah, semua tokoh ulama pada masa itu tidak ada yang bernasab mulia. Bapak mungkin mengenal Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, ulama yang paling dihormati di bumi Irak dan Iran sekarang. Tahu siapa bapaknya? Bapaknya itu adalah mantan budak yang dimerdekakan. Atta bin Abi Rabah, semua tafsir Quran yang akan berujung kepada Sayyidina Abdullah ibni Abbas itu pasti lewat seorang tabi'in yang namanya Atta. Siapa Atta ini? Laki-laki dengan 6 cacat sosial. Ayahnya budak, dia budak, hanya bekerja pada orang, tapi yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang yang cacat secara fisik tidak mengenakkan, miskinnya luar biasa, terlahir budak, besar nanti buta, itu mampu membuat khalifah yang terkenal Hisham bin Abdul Malik, ipar dari khalifah yang terkenal Umar bin Abdul Aziz. Ketika Hisham nih mau menaikkan elektabilitasnya yang turun, dia dekati kiai. Jadi kalau pilkada kiai disowani itu udah lama Pak ceritanya ya. Jadi itu bukan bid'ah lah ya kan. Nah itu datang itu. Hisham itu begitu umroh di Ka'bah. Dia lihat pengajiannya Atta bin Abi Rabah itu ramainya luar biasa. Man hadza. Kata ajudannya, itu adalah orang berilmu yang paling dihormati di Mekah ini. Maka Hisham bilang, saya mau ngaji. Kebiasaan nih, orang kalau pangkatnya tinggi datang belakangan maunya di depan. Ya, termasuk kiai itu Jumatan belakangan tau khotib dia gitu. Nah, ini bapak-bapak datang belakangan, jalan ke depan, dibentak Pak sama siapa? Atau maka nakaya Amirul Mukminin, presiden, ini bukan istana, ini masjid. Yang datang duluan di depan, yang datang belakangan di belakang. Itu Hisham duduk di belakang. Kata anaknya, kalau ini Hisham Betawi, dibentak begitu kok, apa enggak diseret aja itu pasal penistaan simbol negara, ya kan? Kita bawa aja yuk ke pengadilan. Apa katanya? Madhulil itu, saya dalam hidup itu tidak pernah dihinakan orang kecuali orang itu berani karena apanya? Karena ada ilmu di dalamnya. Kau lawan ulama itu, habis kamu. Kenapa? Karena ini ulamanya juga nggak aneh-aneh Pak. Hisham itu ngundang Atta bin Abi Rabah ke istananya, air putih pun tidak diminum Pak. Untuk dia mengatakan bahwa saya orang yang tidak butuh kepada siapapun. Saya butuh saya hanya kepada Allah. Ilmunya itu luar biasa Pak. Hisham itu begitu tahu hebatnya nih kiai, minta nasihat Pak. Sama-sama siapa? Sama Atta. Idni, kiai nasihatin saya. Kalau saya nasihatinnya aneh itu. Begini presiden, dalam kondisi seperti ini presiden sebaiknya umroh.
ke Mekah dan ke Madinah. Dan untuk makbul jangan lupa presiden, saya pembimbingnya. Nah, ini kacau Pak, kacau. Kalau Hisham enggak, dikasih nasihat langsung sama Atha bin Abi Rabah, ya Amirul Mukminin, di kuburan itu ada kalajengking segede kuda yang siap menyengat siapapun yang mengkhianati amanat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat padat, Hisham nggak bisa tidur Pak. Dia mikir, kalajengking segede kuda, kudanya segede apa di kuburan, nyikat gua gitu. Itu namanya ilmu. Jadi pernyataan yang viral itu adalah pernyataan yang salah secara etika, tetapi secara keilmuan nasab itu penting, ilmu itu penting. Dia bisa memberikan manfaat kepada siapapun, hanya saja naf'ul ilmi, manfaat ilmu itu jauh lebih besar dari manfaat apapun, itu kesepakatan semua ulama. Jadi begitu ya. Jawabannya panjang, saya rasa juga nggak bisa dibuka lagi, ya. Nanti kalau lama-lama ngaji di sini, bapak-bapak nggak kerja, ya kan? Nanti, kalau gitu enak nih, tiap kajian undang Faiz, ya kan? Suruh dia ceramah sampai 3:30, ya kan? Sampai bubar dari sini, langsung ke kendaraan masing-masing. Nanti ditegur sama bosnya, kamu kenapa nggak kerja? Kajian. Harus kerja. Bos melarang kegiatan keagamaan. Apa tidak tahu pasal dalam Undang-Undang 45 keadalan kebebasan beragama adalah hak semua masyarakat. Kalau saya jadi bosnya nggak apa-apa, tapi lu cari kerjaan di tempat lain kan gitu. Nah, ini bapak-bapak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kata-kata yang bercanda berlebihan yang menyakiti hati siapapun. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga dan istiqomah untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mari kita bacakan suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga zuriyah kita, menjaga orang-orang yang kita cintai dan menjaga orang-orang yang mencintai kita, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Allah jaga kita semua min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Allah jaga kita semua dari kesombongan hati, dari kekotoran jiwa. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua jalan yang menuju cita-cita kita, yang cita-cita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita di dunia ini dan mengantarkan kita di akhirat untuk bertemu dengan ridho dan rahmatnya fil firdausil a'la. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimina irhamna, 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 ya arhamar rahimina irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Tema untuk hari ini itu sangat cocok sekali untuk kalangan saat ini ya. Karena saat ini banyak orang berilmu tapi melupakan
adab. Untuk pencapaian materi dari Pak Kiai tadi saya rasa sangat mengena sekali dan sampai dapat mengingat beliau juga seorang kiai besar, beliau juga anak seorang kiai yang sangat terkenal yaitu Syukron Makmun. Untuk segi penyampaiannya itu sangat tepat sekali sampai ke kita. Bahkan untuk itu seperti apa ya, seperti easy listening gitu ya. Sampai ke kita dengan baik sekali. Poin yang kita dapat kalau saya secara pribadi itu sangat bermanfaat sekali ya. Karena kita juga jadi tahu apa itu ilmu, apa itu adab, etika dan segala macam seperti yang dari poin yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Pesan yang saya dapat itu sepertinya sih seperti lebih banyak lagi hal-hal kajian seperti ini supaya kita lebih banyak tahu. Itu fungsinya kita belajar di majelis ini, kita jadi banyak tahu apa yang sebelumnya kita tidak tahu. Itu ya sebetulnya sih yang jadi poinnya. Untuk tema kali ini tuh cukup menarik dan pastinya apa ya bakal masuk juga ke dalam keseharian kitanya juga nantinya. Untuk penyampaiannya sendiri pastinya mudah banget untuk dimengerti bagi kita semua, yaitu apa yang telah beliau sampaikan itu masuk banget dalam kehidupan sehari-hari kita juga. Untuk materi, untuk penyampaian yang saya tangkap sendiri, yaitu yang udah saya catat itu bahwasannya agama kita itu memberi perintah kita untuk agar terus membaca dan huruf-huruf dalam Al-Quran itu awal huruf dalam Al-Quran itu merupakan salah satu awal tantangan Allah yang diberikan kepada kita gitu. Yang saya ambil sendiri derajat ilmu itu menjadi fokus bagi agama kita. Jadi bahwasanya orang yang berilmu itu derajatnya insya Allah akan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.